Buset, ini kita di mana dah? Bentar itu lihat deh di papan ada tulisannya. Ini Indonesia. Tanggal 11 November tahun 3000. Hah? Diem dong. Tuh, lihat di depan. Ini jelas pabrik pembuatan manusia. Ngaco ah. Serius, serem banget ini. Kita harus sembunyi sih. Gini, kalau nggak percaya, kalian lihat deh. Di bagian paling kanan itu, kita bisa lihat proses pemilihan sel tubuh yang bakal dimasukin ke dalam sel ovum yang isi materi genetiknya sudah diambil. Lah, gimana ceritanya? Bukannya harus sel sperma ya? Lah, justru itu definisinya cloning, Jo. Jadi, yang dipakai bukan sel sperma sama ovum, tapi sel somatik dengan memanfaatkan sifat totipotensi, yaitu bahwa setiap sel punya kemampuan untuk membelah. Nah, terus biar hasil individunya sifat-sifatnya bagus, dilakukan rekayasa genetik tuh. Emang contohnya kayak mana dah? DNA di sel somatiknya bisa diselipin sama gen kecerdasannya Albert Einstein atau sama siapapun deh, supaya unggul. Kalau manusia cloning kawin sama manusia biasa, kemungkinan besar anak-anak mereka sifatnya masih akan unggul. Sebenarnya sih kelihatan sempurna ya, tapi setiap prosedur kan pasti ada kecacatannya. Gak mungkin semua gen mampu direkayasa jadi unggul, pasti akan sulit dan memerlukan biaya besar. Maka, gen-gen resesif yang kurang unggul mungkin masih terbawa. Nah, bahayanya justru kalau hasil cloning itu diperbanyak, karena kemungkinan adanya perkawinan satu keturunan pada generasi selanjutnya makin besar, dan gen-gen jelek yang resesif tadi berubah jadi dominan. Aku juga tidak setuju sih dengan adanya cloning manusia, karena akan menjadikan manusia durhaka terhadap Tuhan dan akan menjadikan manusia hidup tidak lagi dengan cinta, melainkan keserakahan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus bersikap selektif menghadapi perkembangan iptek. Pertama, perkembangan harus dijadikan sebagai bentuk syukur pemberian akal oleh Yang Maha Esa. Kedua, pengembangan iptek harus menghargai martabat kemanusiaan kita sebagai ciptaan yang luhur dan sederajat. Ketiga, mengembangkan iptek untuk mempererat persatuan tanah air dan bangsa secara merata. Keempat, membuka kesempatan yang sama bagi semua warga untuk dapat mengembangkan kemajuan iptek. Dan kelima, kemajuan iptek didasarkan untuk tujuan keadilan dan kesejahteraan bersama, misalnya aplikasi startup yang berhasil membuka lapangan pekerjaan. Setuju banget sih, tapi masih bingung nih sama penjelasannya Ben. Gimana ceritanya bisa lahir organisme dalam jumlah banyak? Nah, itu nggak tahu dah. Kayaknya gini deh, kalau di kromosom kita kan penempatan DNA itu dibagi-bagi sesuai sama sifat yang diatur ya, atau nama areanya biasa kita sebut lokus. Kalau Ben tadi bilang kan ada rekayasa genetik yang prosedurnya ada gen unggul yang dimasukin ke dalam DNA. Dimasukinnya pasti sesuai sama lokus-lokus yang mereka atur. Misalnya, gen kecerdasannya Einstein diselipkan ke dalam lokus DNA Melissa yang khusus untuk mengatur kecerdasan otak. Mulai kelihatan nih, ada posisi-posisi yang harus diisi. Aturan yang mementingkan posisi. Ya permutasi. Oh iya, kalian benar, kayaknya itu DNA-nya. Ditaruh di kotak berukuran mikro, tapi disambungin ke layar. Jadi bisa kelihatan isi kotaknya. Nah, tapi kalau DNA-nya dikumpulin gitu, gimana supaya kita bisa yakin bahwa DNA yang diambil itu sesuai sama yang kita mau dan unggul? Pakai distribusi polinomial ya. Soalnya kan itu cuma ada dua kemungkinan gitu kan, unggul atau nggak unggul. Ya udah kita hitung aja peluang munculnya DNA unggul dan nggak unggul sesuai sama berapa kali pengambilan segmen DNA-nya. Misalnya, bapak-bapak yang itu tuh yang di meja rekayasa genetik, dia punya 5 kesempatan untuk ngambil DNA. Tapi dia mau semua DNA yang dia ambil unggul. Kayak gini nih penghitungannya. Ya ternyata kecil peluangnya. Makanya kita harus ngatur dengan memperbanyak kesempatan mengambil DNA. Atau ekspektasinya yang diperkecil. Misalnya jangan 5, tapi 3 dari 5 yang unggul. Nah ini bisa nih dipakai di kehidupan kita sehari-hari yang memerlukan dua kondisi. Misalnya lulus atau nggak lulus, menang atau kalah. Penghitungannya juga pakai distribusi polinomial guys. Oh gitu. Dengan adanya materi yang kita pelajari di sekolah, ternyata berguna juga ya untuk masa depan. Nah iya, ternyata konsep dasarnya biasa kita temukan di hidup sehari-hari ya. Ya emang mungkin banget sih ada cloning manusia di masa depan. Tapi dengan banyaknya pertimbangan, aku sih nggak setuju. Dan kalian kayaknya juga gitu. Udah yuk main-mainnya, serem banget orang-orangnya.
Lihat tuh, ada portal kebuka. Nah iya ya, ayo cepet ah. Tugas kita di sekolah belum selesai tahu. Nanti jam kedua dikumpulin. Ya elah. Ayo dah. 1, 2, 3. Wah, ini seru banget sih. Kita rasain aja sama teman-teman. Ntar pada norak lagi. Tuh kan ternyata emang bener ya dugaan kita selama ini. Ini lemari sekolah tuh beneran ada apa-apanya. Wih, cepet, udah jam 9. Ini tugas kita jadinya gimana? Lu sih Jo, pakai ngajak kabur segala. Lah, kita kan jadi lebih ngerti tentang cloning. Sama kayak tema cerpen yang kita lagi analisis, Melisa manusia cloning. Jujur nggak paham deh, ini cerpennya menceritakan tentang apa sih? Ya, intinya si Melisa itu sangat sedih dengan asal muasalnya dia yang tidak dilahirkan dari cinta manusia dan kehendak Allah, tetapi oleh keegoisan dan nafsu manusia yang duniawi. Jadi, cerpen tersebut mempunyai tema keserakahan manusia dalam menanggapi kemajuan iptek. Dan unsur kebahasan yang terdapat dalam cerpen, yaitu ragam bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa sehari-hari. Kosakatanya ada beberapa kata teknis yang merujuk kepada ilmu pengetahuan alam dan bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi. Serta cerpen itu mempunyai makna. Bersyukurlah menjadi manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang menciptakan manusia atas dasar cintanya yang indah. Maka disitulah keragaman genetika yang banyak agar kalian bisa kenal satu sama lain. Oh begitu, ya udah ayo kita cepetan kerjain nanti kita kumpul. Yuk! Nah, ayo.